Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk di pertemuan ketiga, masih di bab yang sama berkenaan dengan listrik statik, tapi pokok pembahasannya ini berkenaan dengan hukum Gauss. Di sini di hukum Gauss, sebelum kita masuk ke sana, kita akan membahas berkenaan dengan flux listrik. Konsep flux listrik berkaitan dengan suatu besaran pada suatu permukaan tertentu, di mana besaran medan yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Bisa dilihat gambar di tengah ini. Terus flux listrik atau electric flux menyatakan medan listrik yang menembus dalam arah tegak lurus suatu permukaan, seperti pada gambar, di mana ilustrasi flux listrik akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan penggambaran visual medan listrik yang berupa garis-garis medan atau anak panah, seperti pada gambar. Menggunakan penggambaran medan listrik dalam bentuk garis medan, maka flux listrik dapat dipahami sebagai banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Sekali lagi, banyaknya garis medan yang menembus suatu permukaan. Ya. Di mana flux itu adalah integral atau permukaan D flux atau integral dari vektor medan dikalikan NdA, atau integral dari vektor E cos theta dA. Flux ini mempunyai satuan dalam SI, di mana satuannya adalah Newton meter kuadrat per coulomb. Ketika kita melihat flux negatif arah medan E dan arah normal permukaan membentuk sudut tumpul, ini flux bernilai negatif. Flux bernilai positif jika arah medan E dan arah normal permukaan membentuk sudut lancip, ini positif. Dan dia nol jika arah medan E dan arah normal permukaan saling tegak lurus atau dia membentuk sudut siku. Suatu contoh, tentukan flux listrik atau electric flux pada permukaan kubus berisi satu satuan yang berada pada oktan pertama koordinat akibat medan listrik, di mana vektor E sama dengan medan pada posisi awal, di mana vektor I plus J min K dapat dilihat, diperhatikan pada gambar, di mana kubus O, A, B, C, D, F, G mempunyai 6 permukaan dengan arah normal yang berbeda. Nah, seperti pada slide ini. Flux total pada permukaan itu jika dilihat ya, dari rumus flux total, maka diperoleh nilai flux di medan E0 dikalikan A pada saat negatif, positif E0A, positif E0A, negatif E0A, dan positif E0A plus negatif E0A, sehingga ketika diakumulasi nilai fluxnya adalah 0. Contoh, tentukan flux listrik pada permukaan silinder dengan jari 1 dan panjang L yang terletak sepanjang sumbu plus X atau positif X jika medan listrik dalam ruangan tersebut adalah E sama dengan E0 XI. Nanti secara real akan saya bahas di kelas. Di flux listrik pada selimut silinder sama dengan 0 karena arah normal permukaan selimut silinder tegak lurus dengan arah medan listrik, sehingga flux pada permukaan lingkaran sebelah kiri itu adalah flux kiri, itu sama dengan 0, dan flux listrik pada permukaan sebelah kanan itu adalah flux kanan,
Sehingga diperoleh nilai flux totalnya itu adalah Pi E0 dikalikan N. Di hukum Gauss, flux listrik disebabkan adanya medan listrik. Karena medan listrik ini ditimbulkan oleh adanya muatan. Maka artinya adanya muatan akan menimbulkan flux listrik pada suatu permukaan tertutup. Misalnya terdapat suatu muatan Q dan permukaan tertutup berupa kulit bola dengan pusat berada pada titik tempat muatan berada. Di setiap bagian pada permukaan bola medan listrik yang dihasilkan muatan di titik Q, arahnya tegak lurus dengan permukaan bola, sejajar vektor normal dan besarnya sama. Kalau kalian melihat gambar di mana nilai L dari suatu muatan, maka N atau fluxnya ini nanti sama dengan medan yang keluar dari permukaan sebenarnya. Medan yang keluar dari permukaan itu kan flux. Sehingga flux listrik total pada permukaan kulit bola itu diperoleh dari rumus ya, dari rumus 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat dikalikan 4pi R pangkat 2. Sehingga 4pi R-nya ini dicoret, tinggal Q per epsilon 0. Sehingga flux total itu sebanding dengan muatan yang ada di dalam permukaan tertutup. Itu dalam secara notasi hukum Gauss. Secara umum dapat diperluas untuk berbagai bentuk permukaan tertutup yang sembarang diperoleh hasil yang sama. Pembuktiannya memerlukan pemahaman tentang kalkulus vektor. Mungkin anak-anakku sekalian, para mahasiswa di mata kuliah fisika ini, kalian sudah pernah belajar berkenaan dengan mata kuliah kalkulus. Di mata kuliah kalkulus diperoleh bahwa flux listrik total pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan besar muatan total yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai hukum Gauss, di mana flux total itu adalah Q yang ditutupi permukaan. Faktor kesebandingannya dipengaruhi oleh medium antara muatan dan permukaan. Ini contoh ya. Berapakah flux listrik total pada permukaan silinder berjari-jari 1 dengan panjang N yang sumbunya berimpit dengan sumbu positif X akibat muatan sebesar minus 2 coulomb yang berada di titik L per 3,0. Oke, nanti di contoh ini saya bahas di kelas secara detailnya ya. Jadi biar lebih real pada proses penjabaran dari contoh soal nanti. Konduktor dan isolator. Di beberapa fisika, entah itu dari SMP, SMA, kalian sudah memahami mengenai konduktor dan isolator. Dan kini di materi ini kita bahas, kita sentuh sedikit berkenaan dengan konduktor. Konduktor dan isolator. Konduktor dicirikan sebagai bahan yang mempunyai muatan bebas. Elektron pada atom konduktor dapat bergerak bebas dari satu atom ke atom lain. Bila suatu konduktor diberi medan listrik, maka muatan bebasnya akan mengatur diri mengikuti medan listrik eksternal tersebut, sehingga tercapai keadaan setimbang. Itu yang dikatakan sebagai konduktor. Muatan induksi pada permukaan konduktor dapat dilihat di gambar kalian, di mana E total dalam bahan sama dengan E di eksternal atau di luar bahan ditambah E internal itu sama dengan 0. Sehingga
dia ada di posisi setimbang, di mana E yang di luar harus sama dengan E yang di luar, yang di dalam. Sifat penting konduktor dalam kesetimbangan elektrostatik yang perlu diperhatikan. 1. Medan listrik dalam konduktor sama dengan non. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua, jika bahan konduktor terisolasi mempunyai muatan total tertentu, maka muatan tersebut terdistribusi pada bagian permukaan konduktor atau muatan induksi. Selanjutnya, medan listrik tepat di permukaan konduktor lurus dengan permukaan konduktor dengan besar sama dengan, di mana ini adalah menyatakan rapat muatan permukaan. Pada konduktor berbentuk sembarang, rapat muatan permukaan besar pada permukaan yang memiliki jejari kelengkungan paling kecil. Nah, dari sifat konduktor ini yang harus diperhatikan sebelum kita menelaah beberapa soal. Jadi sifat-sifatnya itu diperhatikan. Isolator dicirikan sebagai bahan yang muatannya tersebar pada seluruh bagian bahan, di mana elektron-elektron pada isolator terikat pada atom-atomnya sehingga tidak dapat bergerak bebas. Distribusi muatan pada suatu bahan isolator dapat homogen, sebenarnya rapat muatan homogen, atau mungkin juga terdistribusi dengan pola tertentu yang dinyatakan dalam bentuk fungsi tertentu, di mana Q integral dari suatu objek rho d tau. Itu yang diperhatikan. Hukum Gauss untuk menentukan medan listrik, di mana flux total itu integral dari suatu permukaan tertutup medan vektor medan dikalikan vektor n dA, di mana Q dalam per epsilon naught. Q dalam adalah muatan yang berada di dalam lingkup oleh permukaan tertutup yang disebut dengan permukaan Gauss. Nah, hukum Gauss dapat digunakan untuk menentukan medan listrik dan sistem yang mempunyai kesimetrian tinggi. Misalnya simetri bola, itu kan jelas. Silinder atau kotak, itu kan simetrinya jelas. Untuk menggunakan hukum Gauss perlu dipilih suatu permukaan hayal yang tertutup atau permukaan Gauss. Permukaan hayal yang tertutup itu diistilahkan sebagai permukaan Gauss. Bentuk permukaan tersebut dapat sembarang. Misalnya, untuk menentukan medan listrik pada jarak L dari suatu muatan titik dalam ruang vakum, ya, sistem ini mempunyai simetri bola. Bisa dilihat gambar. Kalau yang ditanya itu adalah sistem untuk menentukan medan listrik pada jarak L dari suatu muatan titik dalam vakum, jadi di sini pilih permukaan Gauss berbentuk permukaan bola berjari-jari L dengan titik pusat berada di posisi muatan. Titik pusatnya itu berada di posisi muatan. Seperti Q misalkan. Di mana flux total itu kan rumusnya Q dalam per epsilon naught. Sehingga diperoleh flux total kan integral permukaan bola dikalikan medan dikalikan vektor posisi n dA sama dengan Q dalam, sehingga diperoleh untuk menghitung nilai E dari hukum Coulomb N1 per 4Pi epsilon 0 atau K ini 1 per 4Pi epsilon 0 itu kan K dalam kondisi hampa, Q dikalikan N pangkat 2. Sehingga dalam kalau ditanyakan itu adalah arah, maka vektor posisi dikalikan vektor posisi R, seperti pada rumus kalau ditanyakan itu adalah vektor posisi E. Kalau kaitannya dengan vektor, berarti kan menanyakan nilai dan arah.
Hukum Gauss untuk menentukan medan listrik. Di sini ada contoh sistem dengan simetri silinder, misalkan batang bermuatan. Medan listrik pada jarak R dari suatu batang panjang yang bermuatan. Jadi secara apa namanya? Kalau dilihat secara notasi, maka diperoleh rumus suatu medan. Itu kan vektor E sama dengan lambda per 2 pi epsilon R dikalikan vektor posisi R. Ya, itu untuk benda dengan simetri silinder. Bagaimana dengan simetri bidang? Nah, kalau di simetri bidang bisa kalian lihat, ya, bisa kalian lihat pada gambar yang putih itu berupa permukaan Gauss, ya, permukaan Gauss dilihat yang putih A itu adalah permukaan Gauss dalam bentuk simetri bidang, misalkan permukaan besar ini, sehingga diperoleh rumus seperti pada slide ini ditandai warna merah ini adalah rumus ketika sistem dengan simetri bidang. Rumus untuk apa? Menentukan medan listrik jika bidangnya seperti pada gambar. Bagaimana hukum Gauss ini untuk menentukan medan listrik jika sistemnya simetri bola, misalkan bola bermuatan. Medan listrik di dalam bola bermuatan total positif Q atau muatan terdistribusi homogen. Pilih permukaan Gauss berbentuk kulit bola berjari-jari R, di mana R itu lebih kecil daripada A. Jelas. R itu lebih kecil daripada A, yang warna biru, yang ditandai warna biru. Sehingga jika nanti ada soal sedemikian, maka untuk menentukan nilai vektor E-nya, maka Q dikalikan R atau jarak muatan per 4pi epsilon 0 A pangkat 3 dikalikan vektor posisi R. Jadi setelah kalian belajar berkenaan dengan flux listrik, nah, di hukum Gauss ini ada sekitar 6 soal ini yang mungkin kalian bisa dikerjakan di rumah. Nantinya setelah kalian mengerjakan soal ini, nanti kita bahas secara utuh, secara rinci di kelas, sehingga kita satu visi untuk materi berkenaan dengan elektrostatik dengan pokok pembahasan hukum Gauss. Oke, itu saja pertemuan ketiga. Kita lanjut nanti di pertemuan keempat di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.